Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ielda Paramita, MPD, dosen pada program studi pendidikan fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Saat ini, saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Video ini merupakan bentuk pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran. Video ini akan menampilkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah pembelajaran berbasis etnosains pada semester genap tahun ajaran 2024-2025. Dalam kurikulum program studi pendidikan fisika, mata kuliah pembelajaran berbasis etnosains adalah mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan secara tatap muka langsung di dalam ruang kelas dengan metode problem based learning maupun project based learning. Dalam proses kegiatan belajar, saya mengedepankan prinsip konstruktivisme yang memfokuskan pada keterlibatan aktif mahasiswa dalam membangun pemahaman. Mata kuliah pembelajaran berbasis etnosains dirancang untuk membekali mahasiswa dengan wawasan teoritis dan keterampilan praktis dalam mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal ke dalam proses pembelajaran fisika di sekolah. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini adalah 1. Menunjukkan sikap religius, semangat kebangsaan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, serta bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dan profesi dengan sikap pembelajar sepanjang hayat. Kedua, menguasai konsep dasar dan teori-teori pendidikan termasuk kurikulum, perkembangan siswa, pedagogi, teori belajar, standar pendidikan, hakikat sains, dan cara berpikir ilmiah. Yang ketiga, mampu merancang program untuk meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan manajemen sekolah, menerapkan teknologi pendidikan, dan memberikan solusi atas isu kebijakan pendidikan. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama adalah mahasiswa mampu menunjukkan sikap religius, nasionalisme, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, dan bertanggung jawab dalam memahami, menghargai, serta mengintegrasikan kearifan lokal dalam pembelajaran sains dengan semangat pembelajar sepanjang hayat. CPMK kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar etnosains, teori belajar, hakikat sains, dan pendekatan pedagogis yang relevan untuk mengintegrasikan budaya lokal ke dalam pembelajaran fisika. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis struktur kurikulum dan menemukan ruang integrasi nilai-nilai lokal ke dalam pembelajaran fisika secara sistematis dan ilmiah. Yang keempat, mahasiswa mampu merancang perangkat pembelajaran fisika berbasis etnosains dengan mempertimbangkan teknologi pendidikan, karakteristik peserta didik, dan konteks budaya lokal. Deskripsi mata kuliah pembelajaran berbasis etnosains adalah mata kuliah ini berpijak pada pendekatan etnopedagogis yang menekankan pentingnya pengakuan, pemaknaan, dan pelestarian nilai-nilai kearifan lokal dalam pengembangan strategi pembelajaran sains yang kontekstual, relevan, dan transformatif. Materi yang diajarkan dalam mata kuliah ini yaitu hakikat dan hubungan antara kebudayaan dan pendidikan, landasan etnopedagogi dalam konteks pendidikan sains, pendidikan tradisional dan karakteristiknya dalam masyarakat lokal, identifikasi aspek-aspek budaya dalam pembelajaran sains, teori-teori belajar sains modern dan kontekstual, model dan pendekatan pembelajaran sains yang mengakomodasi muatan sains tradisional, sistem penilaian autentik dalam pembelajaran berbasis etnosains. Secara garis besar, mata kuliah ini mencakup 3 aspek utama: pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pada perkuliahan ini, mahasiswa dapat mengunduh materi berupa modul, RPS, buku, atau sumber referensi lain yang dapat dilakukan secara online maupun real time. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan pendekatan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada proses delivery, saya menggabungkan berbagai
Metode seperti ceramah yang dipadukan dengan tanya jawab dan refleksi agar mahasiswa tidak pasif, melakukan diskusi kelompok untuk mengeksplorasi kearifan lokal yang relevan dengan konsep fisika melalui tayangan video yang menampilkan salah satu budaya di Sulawesi Tengah. Pada aspek interaksi, saya berusaha menjadi fasilitator yang tidak hanya menyampaikan materi, tetapi membimbing, mengarahkan, dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, merefleksikan hubungan antara sains dan budaya dalam konteks lokal. Penilaian dalam mata kuliah pembelajaran berbasis etnoscience mencakup penilaian formatif dan sumatif berupa penugasan, presentasi proyek, laporan, observasi lapangan dengan bobot case method 20%, proyek 30%, partisipasi 10%, UTS 20%, dan UAS 20%. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami konsep-konsep teoritis tentang hubungan antara sains dan budaya, tetapi juga mampu mengimplementasikan ke dalam pembelajaran fisika yang responsif terhadap konteks budaya lokal sebagai bentuk inovasi pedagogis yang berkelanjutan dan bermakna. Selamat menyaksikan cuplikan perkuliahan pembelajaran berbasis etnoscience pada materi aspek budaya pada pembelajaran sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa hadir kembali di kelas kita ya, di mata kuliah pembelajaran etnoscience. Mungkin sebelum kita mulai, Ibu minta Ketua kita untuk pimpin berdoa dulu ya. Silakan Arifin. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa baik. Terus baik. Alhamdulillah. Jadi gimana kabarnya? Sehat ya. Jadi alhamdulillah semuanya masih dalam keadaan sehat. Semuanya kita bisa hadir di ruang kelas ini sama-sama untuk kembali mengkaji ya mata kuliah kita itu pembelajaran etnoscience. Nah, yang lalu itu kita sudah banyak berbicara tentang etnoscience ya, mengenai budaya dan pendidikan kaitannya, kemudian budaya dan masyarakat. Jadi budaya ini bukan sesuatu yang asing di kita ya. Budaya itu adalah sesuatu yang melekat di kita ya. Dan ini sebenarnya sudah kita kaji bersama dan mungkin kita akan mereview ya, sebelumnya sebelum kita bicara tentang ini ya, tentang aspek budaya pada pembelajaran sains ya. Jadi sebelum kita mengkaji ini lebih dalam, Ibu ingin kalian mengingat kembali ya materi-materi sebelumnya tentang budaya ya. Masih ingat? Ada yang masih ingat apa itu budaya? Ada yang masih ingat? Siapa di sini yang masih ingat? Siapa? Evelita? Silahkan Evelita. Masih ingat budaya itu apa? Saya itu budaya adalah keseluruhan cara hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi. Oke, bagus sekali ya Evelita. Ada lagi yang menambahkan tentang budaya? Jadi budaya itu menurut Evelita ya. Jadi yang dipelajari Evelita sebelumnya itu budaya itu adalah keseluruhan cara hidup ya, keseluruhan cara hidup dari suatu masyarakat tertentu ya, yang diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya ya. Kalian kan datang dari daerah yang berbeda-beda ya. Febri dari mana Febri? Dari Toltoli. Dari Ampana. Ada dari Ampana. Dari mana lagi? Jadi seperti yang disampaikan Evelita tadi ya, bahwa budaya itu menyangkut keseluruhan ya, keseluruhan dari cara hidup kita. Nah, di mata kuliah hari ini itu kalian nanti diharapkan itu karena ini adalah menyangkut aspek-aspek sains dalam kearifan lokal ya, makanya itu tanya tadi daerah-daerahnya dari mana ya. Karena nanti kalian itu harus mengidentifikasi ya. Misalkan di Napu itu terkenalnya misalkan ya, khasnya itu apa yang ada di daerah Napu ya, seperti itu. Jadi kalian harus bisa ya nanti
menjelaskan aspek budaya itu dalam pembelajaran sains. Kita akan melihat, ya, frame kita adalah kita akan melihat bagaimana nilai-nilai sains itu dalam budaya, atau budaya itu kita tengok dengan perspektif sains, ya. Jadi kalau budaya selama ini identik dengan kesenian, ternyata di dalamnya itu banyak ilmu sains misalkan, ya. Jadi selanjutnya Anda diharapkan bisa memetaforakan, ya, pembelajaran sains. Kemudian kita akan belajar nanti bagaimana menyusun kurikulum yang berbasis kearifan lokal. Dan di sini nanti, ya, kalian akan mengintegrasikan kurikulum secara umum, kemudian kita bawa ke pembelajaran fisika. Bagaimana kearifan lokal yang ada di daerah kita, misalkan tadi di Toli-Toli, ya, di Toli-Toli itu kita bawa ke pembelajaran fisika. Kira-kira nilai kearifan lokal apa yang bisa kita ajarkan untuk siswa kita kalau kita nanti mengajar di Toli-Toli, ya, supaya kalau kita mengambil daerah kita yang menjadi contoh itu rasanya lebih melekat, ya, lebih melekat karena itu setiap hari kita lihat, ya, gitu. Nah, jadi tadi, ya, seperti yang dikatakan bahwa budaya itu adalah keseluruhan, ya, cara hidup yang dipelajari, yang dianut, yang diwariskan, ya, dari satu generasi ke generasi dalam suatu masyarakat tertentu. Jadi kalau kita selalu membayangkan budaya itu hanya menyangkut kesenian, ya, misalkan kita hanya identiknya itu kalau kita di dalam budaya pasti ibu akan tampilkan video pembelajaran kepada kalian, ya, video tentang adat, ya, atau suatu budaya dari Sulawesi Tengah. Jadi Besa ini di daerah itu tadi daerah Kulawi dan sebagainya yang menggunakan, ya. Jadi apa yang bisa kalian amati kira-kira dari teknologi kerajinan, ya? Teknologi itu adalah sebuah teknologi juga. Dari kerajinan dari ekonomi kain desa ini dari Kulawi, yang pertama itu nilai-nilai yang terkandung. Yang pertama nilai budaya dan identitas. Kain desa adalah simbol jati diri suku Kulawi, dipakai dalam upacara adat, pernikahan hingga pemakaman dengan lain. Untuk nilai spiritualnya, motif dan warna seringkali diyakini memiliki kekuatan magis atau perlindungan spiritual. Untuk yang ketiga, nilai ekologis, menggunakan bahan alam dan berwarna alami menunjukkan keselarasan dengan lingkungan. Yang keempat, nilai sosial dan gender, menenun adalah keterampilan yang diwariskan dari ibu ke anak perempuan dan memperkuat peran perempuan dalam menjaga budaya. Yang terakhir, nilai ekonomi kreatif. Kain tenun desa menjadi produk ekonomi yang mendukung pemberdayaan masyarakat. Oke, tentang lulusan sarjana dari Komisi, ya. Oke, kayu rotan, ya. Jadi bahan alaminya juga sama, yang sepertinya adalah lumbia. Tapi kalau kita lihat ini ada di daerah Kulawi, ya. Di atasnya seperti ini, ibu cuma dapat ini yang gambarnya. Nah, struktur rumah logo ini diyakini bisa tahan gempa, ya. Jadi mungkin, ya, daerah kita ini kan memang daerah yang rawan gempa. Jadi mereka sudah melakukan mitigasi, ya. Jadi bangunan itu dibuat agar bisa awet terhadap ini. Jadi ada cerita, ya, bahwa ternyata rumah logo ini ketika terjadi gempa itu yang hancur kayunya, kaki tiangnya, tapi rumah yang di atas itu jatuh saja ke bawah ini, aman saja, ya. Dan waktu banjir, ya, ini terseret, tapi dia jadi kayak perahu, ya. Ya, itu kisahnya masyarakat yang ada di ini, ya, di daerah Kulawi. Jadi rumah logo ini ketika gempa dia tidak tidak rusak bagian atasnya, yang rusak itu cuma kakinya, kaki penyangganya, dia langsung jatuh ke bawah, ya. Tapi bangunan yang lainnya ini aman, sininya aman, ini kakinya ini saja yang rusak. Jadi orang yang tidak putus atau kita buat kendur, itu juga tidak boleh, ya. Jadi konsep tegangan, ya, aman saja, ya, gitu. Dan ketika banjir ini dia jadi kayak perahu, itu mengalir juga ke sana, ya. Luar biasa, ya. Ini betapa masyarakat tradisional itu dia benar-benar memikirkan, ya. Mereka sudah bahkan melakukan mitigasi, ya. Sudah melakukan saya nanti kebanjiran begini. Rumahnya juga dibuat-buat tinggi, itu menjaga dari hewan buas, kan, ya.
Jadi kalau misalkan ada ular tidak langsung rapat. Nah ini cuman di dalam lantainya itu kan paling kayu ya, yang disusun nanti masuk lipat. Nah kalau kalian yang masuk sudah lari kayaknya ya, ada lipat dan sebagainya. Nah, itu jadi bagian cara masyarakat dahulu itu membuat bangunannya. Jadi dari sisi arsitektur, dari sisi teknik bangunan itu sudah bentuk bangunannya itu sudah berbeda-beda ya. Orang Betawi dengan orang Napoli beda sudah bentuk rumahnya ya. Nah, kalau ini sudah pernah ke sini? Ya, apa rumusnya gaya, apa rumusnya tegangan, apa rumusnya tidak. Tapi kita sudah berbicara tentang bagaimana menerapkan gaya, bagaimana menerapkan tekanan dan sebagainya ya. Nah, silahkan Anda diskusikan ini ya dengan tadi. Bagaimana masyarakat adat menentukan bahan untuk membuat rumah? Ya, kira-kira. Kemudian bagaimana masyarakat adat menentukan desain atau bentuk bangunan? Ya. Kemudian apakah ada pola tertentu yang dijadikan acuan? Kira-kira ya diperkirakan aja menurut pandangan kalian gitu. Ya. Menurut pandangan kalian ada tidak ya? Kemudian bagaimana pendekatan ilmiah ya yang digunakan dalam membayangkan itu ya? Bagaimana kira-kira kalian membayangkan suku Tami ya, suku daerah Napo yang membangun bangunannya itu kira-kira dia berdasarkan apa? Oh, harusnya rumah itu memang segitiga ya. Jadi sesuai opini kalian aja nih ya. Silakan ya. Silakan didiskusikan dengan temannya. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansa dengan NIM 412362. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit pemahaman yang saya dapat tadi terkait rumah adat. Yang pertama itu bagaimana masyarakat adat menentukan bahan untuk membuat rumah. Jadi menurut saya bahwasannya kalau dulu mereka itu menentukan, mereka dulu daerah daerah tersebut sering terdapat banjir. Jadi mereka buat untuk panggung, untuk mencegah banjir tersebut. Kemudian mereka juga memperhatikan cuacanya. Kemungkinan di daerah tersebut mungkin sering panas, jadi mereka buat bangunan yang bisa meredam panas tersebut. Terus untuk yang kedua, bagaimana masyarakat adat menentukan desain atau bentuk. Ini bersangkutan tadi dengan alamnya juga. Umpamanya bangunan tersebut identik dengan cuacanya, juga yang saya sampaikan sebelumnya. Mereka buat bagaimana bangunan tersebut bisa menjaga cuaca tersebut. Untuk yang ketiga, apakah ada pola tertentu yang dijadikan acuan? Mungkin ada. Mereka kan seperti membangun bangunan, mereka juga ada acuan seperti adat, mungkin dengan desainnya yang memotif seperti adat, seperti adat Toraja tadi. Itu juga sebagai acuannya mereka. Bagaimana pendekatan ilmiah yang dapat digunakan untuk menjelaskan praktik ini? Ya, mungkin yang tadi bahan yang digunakan, mungkin bahan tersebut bisa tidak besar sekali menghantarkan panas. Jadi di rumah tersebut udaranya tidak panas di dalamnya. Mungkin alat yang bahan yang digunakan tidak besar menghantarkan panas. Mungkin sekian. Oke, terima kasih. Itu kan betul ya. Sekali ya. Jadi sudah perlu teknik lagi kan, menyusun atapnya, menyusun lantainya. Jadi harus ada teknik-teknik tertentu yang digunakan ya, seperti itu. Nah, jadi keseluruhan itu ya, semua yang Anda sudah pelajari tadi, berbagai mulai dari pakaian ya, kemudian bangunan, itu adalah nilai-nilai kearifan lokal. Nah, sekarang kita ingin melihat nilai sains ya, nilai-nilai sains dalam kearifan lokal. Kenapa memahami nilai-nilai sains dalam kearifan lokal ini menjadi sesuatu hal yang penting? Ya, kenapa kira-kira? Ya, kenapa kita harus ya sebagai calon guru ya, Anda itu harus memahami nilai-nilai sains dalam kearifan lokal. Ya, karena apa? Ada yang bisa? Kelompok mana lagi yang bisa? Ya, kelompok ini belum ya? Oke, kelompoknya siapa? Bagaimana ya? Mengapa penting ya
memahami nilai-nilai sains. Gimana caranya ya kita membawa kurikulum fisika kita integrasikan ke dalam sains tradisional ya. Sains tradisional itu maksudnya non sains ya. Jadi kita bawa ke dalam pembelajaran fisika ya. Jadi kalau nanti ada yang ingin meneliti di bidang mengaitkan antara fisika dengan kearifan lokal, caranya itu harus seperti ini ya. Jangan tiba-tiba ibu saya mau meneliti tentang mau meneliti tentang tenun Donggala. Kenapa mau meneliti tentang tenun Donggala? Oh ternyata cocok ibu materinya dengan gaya misalkan. Harus ditelitinya seperti itu. Jangan langsung main, oh saya mau ini karena tahu, suka saja ya, supaya apa? Konsepnya itu kalian dapat gitu. Jadi kalau menelitinya tidak terbang sana terbang sini, nanti sudah meneliti baru bingung ya gitu. Jadi ini bisa Anda teliti semua ya. Jadi pertama dimulai dengan analisis kurikulum ya. SMP bagaimana, SMA bagaimana ya, atau di sekolah dasar pembelajaran depannya bagaimana, boleh silakan kalau mau belajar itu ya. Tapi analisis dulu kurikulumnya, misalkan capaian pembelajaran pada misalkan di jenjang SMP itu apa saja. Misalkan dia mempelajari materi apa saja, oh dia belajar tentang getaran. Oh, kemudian langsung bisa pembelajaran itu yang dia ada nilai STEM-nya di dalam ya. Kemudian kita bisa mengembangkan NKPD dan nanti kita harus membuat ya, nanti ada studi lapangan. Itu bagus ya. Studi lapangan itu kita masuk ke satu daerah, kita wawancara ketua adat dan sebagainya. Itu bagus ya. Jadi bisa sambil jalan-jalan kan. Kemudian ada nanti evaluasi dan refleksi. Nah, ini sudah nanti ada tugas proyek Anda ya. Di tugas proyek Anda ini nanti Anda akan dimintai temanya Anda ya. Temanya Anda itu adalah tentang tekanan fluida dan kearifan lokal Sulawesi Tengah. Ya. Jadi tugas Anda itu berdasarkan tema ini nanti Anda akan menganalisis ya. Menganalisis konten materi fluida ya, dikaitkan dengan kearifan lokal Sulawesi Tengah. Misalkan apa ya? Di sini kita bisa menggunakan sistem irigasi tradisional. Ya, sistem irigasi tradisional, misalkan daerah-daerah yang dia misalkan memiliki saluran air, yang misalkan dari daerah pegunungan dan seterusnya. Gumbasa, ya, ada bendungan Gumbasa. Kita juga bisa mempelajari itu. Sudah pernah ke Gumbasa? Tahu Gumbasa di mana ya? Ah, kita tahu ya. Jadi Gumbasa itu kalau Anda lewat Dolo ya, yang lewat daerah Dolo terus ke atas ya, nanti akan ketemu bendungan Gumbasa. Dan airnya itu mengalir sampai ditentukan debit airnya, energi potensialnya bagaimana, itu bisa semua ya. Kemudian nanti sisa mendesain ya, bagaimana membuat miniatur ya. Jadi Anda akan membuat miniatur irigasi. Wah, ini nanti setiap kelompok punya bentuknya masing-masing, model irigasi yang dia inginkan ya, seperti itu. Nah, jadi ini ada sudah ya, Ibu sudah siapkan deskripsi kegiatan. Jadi nanti Anda silakan melakukan observasi. Jadi ini langkah yang Anda bisa tempuh ya, untuk mengumpulkan data terkait yang tadi ya, pembuatan irigasi. Kemudian ini melakukan observasi, mendokumentasikan, jangan lupa foto-foto dengan ketua adat ya. Kemudian menganalisis konsep fisikanya apa saja kayak tadi ya, bagaimana kita menentukan debit airnya, kemudian apa lagi dan lain-lainnya ya. Kemudian menganalisis konsep fisika, membuat prototipenya. Jadi harus ada prototipe miniatur irigasinya, ya seperti itu. Kemudian nanti harus dipresentasikan, ya. Nah, outputnya ya, nanti yang Anda kumpulkan itu adalah ini laporan proyek, ya, prototipe, media, sama refleksi individu, ya. Jadi setiap orang itu merefleksi apa yang sudah dia kerjakan, ya, apa saja yang dia dapatkan dari hasil wawancaranya dan sebagainya. Oke, sampai di situ jelas tugasnya? Jelas. Oke, jadi nanti Bu harap ini dikerjakannya dalam waktu 3 minggu ya, karena ini panjang ya. Jadi setiap minggu harus ada progres. Tidak bisa dikerjakan dalam 1 hari ya, karena Anda harus meminta izin bertemu dengan tokoh ya dan sebagainya. Maka tugas proyek ini dia punya timeline-nya. Jadi setiap 3 minggu, kemudian di minggu terakhir nanti Anda langsung presentasi hasil yang Anda dapatkan ya, itu. Oke, yang terakhir, kesimpulan ya. Berarti kita sudah ada di akhir.
Jadi hari ini ya Anda sudah banyak mendapatkan berdiskusi tentang bagaimana mengintegrasikan sains ya ke dalam kearifan lokal. Jadi kita ingin mengintegrasikan fisika ya yang berbasis kearifan lokal. Ya, makanya tadi harus banyak yang dibaca, harus banyak mengamati, terutama mengamati daerahnya ya. Jangan pura-pura buta ya sama ini. Oh, daerahnya tidak dikenal ya. Jadi harus tahu, misalkan Arifin dari Sindue, di Sindue itu apa yang khas ya, Ronodaninya, itu atau apa ya, jadi ada yang jelas di sana. Kemudian ada pengertian budaya tadi sudah Anda tahu ya, kemudian bagaimana metafora, kemudian apa saja kearifan lokal yang bisa kita bawa ke dalam pembelajaran sains, itu juga, dan bagaimana kita mengintegrasikan kurikulum yang berbasis budaya lokal ya. Dan yang terakhir adalah integrasi sains tradisional ke dalam pembelajaran fisika. Itu sudah ada langkah-langkahnya. Jadi Anda silakan kerjakan proyeknya ya. Silakan kerjakan proyeknya. Nanti kita Ibu akan tunggu setiap minggu ininya progres kegiatan yang sudah dikerjakan ya. Jadi setiap kelompok harus punya ketua yang bertanggung jawab untuk melaporkan progres dari aktivitas proyeknya. Oke? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita mengakhiri kelas kita? Ada? Cukup jelas semua ya? Oke, baik. Jadi untuk hari ini ya pembelajaran kita pada pagi hari ini sampai di sini ya karena waktunya sudah selesai. Ibu mohon maaf ya bila ada yang salah atau keliru dalam pembelajaran kita hari ini. Mohon dimaafkan ya, silahkan ketika ada hal-hal yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan di luar kelas juga boleh ya. Oke, mungkin itu saja ya dari Ibu. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya.